Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lagi silaturahim di Kang Cepot Nyantri di Cilacap, guys ya. Oke, bagi yang setia penggemarnya Cepot Nyantri, ini ada Ki Anom lagi silaturahim. Ki Anom Al-Aziz dari Kuningan jauh ke sini dihadirkan sebuah hidangan yang luar biasa berkahnya. Ada gurami cobek, gak tahu gurami bakar, gak tahu oncom ya, yang jelas ini hidangan yang luar biasa. Terima kasih Kang Cepot Nyantri. Insya Allah kita akan selalu stay hadir selalu di channelnya Awe TV ya. Amin. Siap, ayo Mangga makan, orang makan. lajeng. Makan-makan bersama. Kita makan-makan sendiri. Ayo sareng teteh aja. Mung ieu teh rada poek ieu teh pangarsa hilap teh di lightingan ieu teh. Oh, Uyos gitu. lah, tapi da aya Ki Anom mah poek oge aya cahayaan. Wow, snabae. Sumuhun eta teh. Mangga urang lajeng kana tuang ahnya. Kan gitu. Ayo. Ayo. Insya Allah. Amin. Barokah. Ayo udah lemot. Aja jen tujuh sibuk tuang sarang Ustad. Ini ya Ustad Cepot Nyantri di Cilacap di silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, Amin. serta dalam keberkahan Amin. dan dilancarkan rezekinya. Amin, ya robbal alamin. Amin. Sahabat semua, kali ini alhamdulillah saya merasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sangat bahagia karena kali ini kedatangan orang tua saya, guru saya, Kersana Ki Anom. Oh, campur bahasannya. Ya. Ya sakararago. Beliau adalah salah satu tokoh spiritual, seorang ustadz, seorang kiai, dan alhamdulillah sekarang beliau ingin bahasanya apa ya yang enak. Jadi ini salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan sahabat-sahabat Kang Cepot Nyantri ataupun Awe TV ya, saya Al Fakir Ki Anom Al-Aziz dari Kuningan. Kebetulan ini adalah sahabat saya, bukan murid saya ya, dan saya juga bukan orang tua karena saya masih muda ya, mungkin gitu ya. Protes. Kebetulan ini beliau orang yang saya kagumi, banyak inspirasi dari apa yang beliau siarkan melalui seni budaya wayang golek ya. Kebetulan beliau aslinya dari Cilacap, cuma wayang golek ini kan khas kebudayaan Sunda. Nah itu yang patut Ki Anom pertanyakan, kenapa ini kok bisa gitu ya. Jadi jangan beliau yang menanyakan Ki Anom kenapa ini jadi ke dunia politik gitu ya. Karena beliau ketika berhadapan-hadapan sama Ki Anom, sahabat Awe ataupun sahabat Cepot Nyantri, beliau terasa gugup ataupun grogi ataupun memang terkesima gitu ya. Kita tidak tahu ya. Jadi bukan beliau yang menanyakan Ki Anom, tapi Ki Anom yang mewawancarai beliau Kang Ustadz Cepot Nyantri gitu ya. Bukan cuma wawancara ya nomor. Gitu. Jadi jangan dianggap serius dulu gitu ya. Iya, dia terima kasih sebelumnya. Saya belum terima kasih. Iya, sama-sama nervous ya, nervous. Iya, karena gini, di samping dari bahagia, bersyukur, ingin bertanya gitu. Karena yang saya tahu, beliau adalah tokoh spiritual, selain daripada ustadz, kiai, ulama, dikenal sebagai tokoh spiritual, nusuk urang ngudag-ngudag jurig. Jadi beliau itu terkenal itu bukan cuma di dunia, tapi dunia akhirat. Di alam goib. Alam goib. Ya. Akhirat saya belum nyampe. Kenapa tiba-tiba gitu? Saya pun kaget, bahkan mungkin bukan saya juga yang kaget. Teman-teman di alam gaib pun kaget gitu. Kunaon cenah yang nusok lewakan aing rek jadi wakil rakyat. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Pertama, yang kedua, motivasinya apa gitu? Bukankah selama ini sudah merasa apa ya? Nyaman mungkin bersahabat dengan alam goib. Tentang kenapa Ki Anom bisa jadi nyalon legislatif ya, apalagi di DPR RI gitu ya. Kenapa, jadi motivasinya seperti apa? Sebetulnya mah Kang Ustadz, jadi ini semua kehendak dan geraknya Allah gitu ya. Sedikit pun Ki Anom tidak bercita-cita masuk ke dunia politik, karena di dunia goib juri gitu tidak ada politik gitu ya. Tewak-tewak ya kan kayak gitu ya, seperti itu. Jadi memang kenapa hal demikian ya,
saya kembalikan lagi, itu udah jalan mungkin dari Allah gitu ya, harus pengabdian gitu ya, karena tidak cukup dengan spiritual aja, tidak cukup dengan syiar aja gitu ya. Hal demikian Ki Ano merasa tergugah ketika Ki Ano memiliki sekian banyak jemaah, dan jemaah itu banyak yang mengeluh kesahkan halnya kesehatan gitu ya, dengan adanya perekonomian yang sekarang terasa seperti apa gitu ya, Pendidikan. dengan pendidikan gitu ya. Nah, Ki Ano tergugah terutama dalam segi kesehatan ya. Jadi ketika mereka tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit, akhirnya mencarilah spiritual itu, ya kan? Alternatif apa ya? Alternatif lah gitu intinya mah. Ki Ano merasa kalau secara alternatif mungkin sudah bidangnya ya, tapi secara lahiriah medisnya kan Ki Ano perlu gitu ya untuk bisa membantu orang mengantar ke rumah sakit, ternyata rumah sakit menolak dengan alasan ABCD gitu ya. Itu dari kalangan jemaah aja gitu. Mungkin masyarakat luas yang kita belum ketahui, mungkin ada yang lebih gitu ya dari apa yang disampaikan jemaah gitu. Dan sempat beristikharah dan berpikir ya semalaman ini, apa saya jalur ini benar apa tidak gitu ya. Dan seiring berjalan waktu itu juga ternyata Allah mudahkan, dari pendaftaran menjadi DCS, daftar calon sementara ya, masuk ke DCT, daftar calon tetap ya. Sangat Allah mudahkan. Dan sekali lagi ketika Ki Ano masuk ke dunia politik ini, Ki Ano tidak ada background, tidak ada awal mula masuk dunia politik ini jadi kader lah, jadi seperti apa ya, tiba-tiba seperti itu aja lah perjalanannya. Ini nggak nyangka bakal selancar ini ngobrolnya gitu. Kalau saya mengira tadi ngobrolnya bakal singkat, ringkas, ternyata panjang, lebar, dan emang boleh selancar ini gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Pusat kan ya? Dapil 10 itu wilayah Banjar, Ciamis, Pangandaran, dan Kabupaten Kuningan tempat kelahiran Ki Ano. Ya, mudah-mudahan ini sahabat saya yang dari Banjar, Ciamis, Kuningan, Pangandaran bisa memberikan dukungannya, doanya. Suka ngadoakeun, didoakeun. Semoga ada izin ridho Allah. Amin. Disertai dengan keyakinan bahwa memang jalan ini yang harus ditempuh. Ini adalah batu petunjuk Allah. Petunjuk Allah, betul. Ki Ano itu hobi bikin film juga, hobi bikin konten gitu. Oh gitu. Apakah mungkin salah satu motivasinya ada kaitannya dengan itu? Kalau yang lain kan pendidikan, jelas ya. Iya, Tadi udah dibahas sekilas ya. Iya. Pendidikan, perekonomian. Jadi ada semacam usaha upaya untuk memperbaiki, atau mungkin yang sudah baik ditingkatkan, yang belum baik mungkin diperbaiki, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Satu frekuensi sama Kang Ustadz Cepot Nyantri ini ya, kita di dunia seni. Punya rencana juga bikin film dulu, gagal. Belum launching ya, beres ini ya, beres pemilihan ini ya, mungkin ada tayangan-tayangan, kita ada kolaborasi sama Kang Ustadz Cepot Nyantri ini. Dan filmnya ini film ekstrim lah, dianggap ekstrim. Kenapa? Karena nantilah ada tembusannya ya film. Dulu rencananya maunya saya jadi pocong, masih ngebet untuk saya jadi pocong. Apa nggak ada sedikit pun saya peran utamanya gitu. Talentnya Kang Ustadz itu cocoknya di situ, gitu ya. Jadi cocoknya memang jadi hantu. Bukan hantunya, tapi memang pocongnya gitu ya. Jadi motivasi untuk naik ke calon DPR RI ini semata-mata tadi ingin mengangkat derajat hak-hak orang yang ada di bawah gitu ya. Jadi kenapa kita ada peluang untuk bisa gitu ya, ada kesempatan gitu ya, tidak kita ambil gitu ya. Karena jujur Ki Ano ini nol besar di dunia politik, tidak tahu cara gimana ini seperti apa. Tapi tadi kembali lagi dengan kuasanya Allah, jalannya Allah, ternyata dimudahkan. Dan itu sempat bertentangan dengan jemaah itu pada nggak mau Ki Ano terjun ke dunia politik ini. Ngapain? Iya, bahkan banyak yang berbenturan karena kebanyakan gitu ya, kalau udah terjun ke dunia politik akan lupa segalanya. Tapi kalau menurut Ki Ano, kalau udah jiwanya memang asik, ya asik aja gitu, nggak bakalan ada batasan untuk bisa ketemu ataupun seperti apa gitu ya. Ya mungkin ruang lingkupnya juga lebih luas ya kalau Insya Allah seperti itu. Duduk di sana tuh. Kalau misalkan udah duduk sih itu kan bicaranya gini. Jadi yang biasanya kita ngonten, yang biasanya kita terjun di dunia spiritual, hanya jangkauannya hanya cukup Kuningan mungkin ya, luasnya Jawa Tengah, Jawa Barat tidak tercapai gitu ya. Mungkin untuk Banjar, Ciamis, Pangandaran gitu ya, kita bisa sambil membawa aspirasi ya, sambil mendengarkan keluh kesah masyarakat yang ada di bawah, kita sampaikan kan gitu ya.
ya mudah-mudahan ini karena Ki Anom juga tadi katanya buru-buru, cuman saya paksa ya karena saya juga kedatangan Ki Anom ini bagi saya luar biasa dan harus ada Amin. bekasnya gitu ya. Karena banyak agenda beliau ini ya, kesibukan sekarang menjelang pemilu, juga pasien yang berdatangan juga, ada pasien yang lewat telepon juga. Dan Gitu, membuktikan gitu ya tadi juga Iya, ya sebelum tadi ada makan pasien ya. yang sakit gitu ya, Iya. yang berobat dari telepon Ki Anom. Ini guru saya, semoga apa yang dicita-citakan tercapai dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala kebaikan yang dilakukan selama ini dengan adanya beliau duduk nanti di DPRI, semoga semakin memperluas jangkauan perjuangan beliau dalam segala aspeknya. Amin. Karena memang ada keterbatasan selama ini ya. Kalau nanti setelah jadi mungkin akan lebih leluasa lagi, dan semoga bisa mengangkat kreator-kreator juga ya, kreator-kreator film atau konten-konten kreator, para seniman yang Betul. suka bikin konten, bikin film. Semoga ya Amin. teman-teman harus tahu bahwa saya ini bahagia malam ini ya, karena beliau berjasa sekali buat saya. Ada sesuatu yang bagi saya tidak akan pernah terlupakan. Alhamdulillah, salah satu cita-cita saya yang paling dicita-citakan sejak lama, syariatnya doa-doa dari Ki Anom ini alhamdulillah diijabah. Dan ternyata Allah mensilangkan ya doa kita bareng-bareng gitu, antara keikhlasan Kang Ustadz Cepot untuk syiar di Kuningan dan tanpa disadari juga ada keluh kesah yang mendalam dalam hati. Ternyata waktu itu Ki Anom mohon pertolongan sama Allah, berdoa mohon pertolongan, ternyata Allah ijabah. Dan Ki Anom berpesan sama Kang Ustadz Cepot Nyantri, jagalah amanah ini. Mudah-mudahan Neng yang sekarang sudah diwujudkan sama Allah ya kan gitu, sing janten murang kali anu soleha, anu bager, anu gelis lahir batina gitu Amin, ya. amin. Nanti mungkin apa yang Ki Anom naonnya hode geus eta make dikat deui. Moal eta mah rek tayageun bener lu moal. Pesan dari Ki Anom itu aja Kang Ustadz, dan terima kasih sama Abah sama Mamah yang sudah menyambut Ki Anom. Untuk sahabat-sahabat Awe, untuk sahabat-sahabat Cepot Nyantri, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa gitu ya. Ketika kita punya cita-cita, teruslah berikhtiar ya, berdoa, mintalah berdoa sama Allah, karena ada yang mempunyai segala sesuatunya ini Allah gitu ya, langit, bumi dan seisinya Allah. Jadi kita punya Allah gitu. Kita doakan juga yang belum dapat jodoh, dapat jodoh, yang belum punya anak juga, karena bertahun-tahun, apalagi saya 11 tahun itu merupakan beban yang luar biasa ya, karena ada kalanya momen ketika saya harus menahan air mata gitu kan. Saya bisa merasakan lah buat teman-teman yang mungkin sudah lama juga belum punya keturunan, belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan, semoga diberikan keturunan. Amin. Ya, intinya doa yang terbaik buat sahabat semua ya, dan juga doa terbaik buat kami ya, doakan kami. Ini gimana? Mau sampaikan apa yang perlu disampaikan? Ini kan perjuangan juga sama. Betul. Gak masalah. Ini kan demi bangsa, demi negara, demi generasi muda, generasi supaya ya. lebih baik bangsa Demi dan umat negara. ya. Untuk memperluas perjuangan begini, kadang orang mau berbuat baik, banyak keterbatasan. Tapi ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala desa, itu apa? Cakupannya. Ekspansi namanya Ya, apa? betul. Apa ya? Jadi memperluas perbuatan baik kita itu bisa lebih luas lagi Ya, begitu. partainya nomor 10 ya. Partai nomor 10. Nomor urutnya nomor 5 ya. Teman-teman mohon maaf karena barusan ada gangguan mati ya, itunya tiba-tiba mati. Sekali lagi teman-teman semuanya dimanapun berada yang dapil 10 ya, Jawa Barat, Banjar, Pangandaran, Ciamis, Kuningan. Partainya nomor 10, nomor urutnya 5. Kalau penasaran namanya Kalau siapa? penasaran namanya siapa? Ki Anom Al-Aziz Nanti aja itu siapa? ada Di situ ada. Di situ ada nanti ya, jangan lupa. Semoga bisa memperluas perjuangannya, Amin. memperluas kebaikannya, Amin. supaya lebih luas lagi dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Amin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Doa terbaik buat teman-teman semua. Sehat, panjang umur, berkah, dilancarkan rezekinya. Amin. Sukses buat semuanya. Terima Amin. kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.